dia mulai bersiap secara intensif bertekad untuk menyelesaikan seluruh rencana sebelum sang dewi menyelesaikan makanannya. Su Xihan dan Fang Yaxian duduk di dekat jendela. Hidangan yang mereka pesan disajikan satu demi satu. Ibu dan anak itu makan sambil mengobrol. Saat itu beberapa anak laki-laki muda masuk dari pintu. Mereka berjalan ke tempat duduk di dekat jendela dan duduk yang berada di belakang meja Su Xihan dan kelompoknya. Tak lama kemudian anak laki-laki itu tiba-tiba melihat keluar jendela dan mengeluarkan teriakan pelan. Sangat tampan. Mendengar suara itu, Fang Yaxian melihat keluar jendela dan melihat sebuah Porsche 911 merah keren terparkir di depan pintu restoran. Beberapa anak laki-laki di belakangku mulai mengobrol dengan keras. Mobil baru Kak Fei sangat keren. Sebuah Porsche 911 dengan warna merah paling keren. Mobil ini pasti bernilai lebih dari 1 juta mendekati 2 juta kan. Kak Fei benar-benar kaya. Kak Fei tidak hanya kaya, dia juga tampan. Kak Fei sangat tampan dan dia juga seorang siswa top. Dia penuh dengan buff. Yang paling penting adalah dia masih tidak punya pacar. Dia sangat serius dan setia dalam hubungan ini sangat langka. Di usia 21 tahun, Fei Ge sudah memiliki kehidupan yang tidak bisa kami tandingi. Ini benar-benar membuat orang iri dan cemburu. Diskusi di belakang agak keras. Fang Yaxian duduk membelakangi mereka jadi dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Su Xihan di seberang juga mendengarnya. Tapi dia tidak memperhatikan masalah ini dan dia bahkan tidak melihat Porsche 911 di luar. Zheng Feiyu mengenakan kemeja yang keren dan celana kasual dengan rambut tertata rapi dan dia masuk dari pintu dengan anggun. Seketika anak-anak lelaki itu berdiri dan berteriak kepada Zheng Feiyu, "Saudara Fei, kamu di sini, kamu mendapat mobil baru hari ini, jadi kamu harus mentraktir semua orang makan enak." Zheng Feiyu berjalan menuju meja anak-anak lelaki itu sambil tersenyum dan berkata dengan murah hati, "Tidak masalah, pesan apapun yang kamu mau aku yang bayar." Bab 37 Putri, laki-laki seperti apa yang kamu sukai? Saat dia mengatakan itu, dia duduk di kursi berlawanan menghadap Su Xihan. Dia hendak duduk ketika dia tiba-tiba melihat Su Xihan dan gerakannya berhenti sedikit. Zheng Feiyu berdiri dan berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku bertemu seorang teman sekelas, aku akan pergi menyapa." Setelah mengatakan itu, Zheng Feiyu menghampiri Su Xihan dan menyapanya dengan sopan sambil tersenyum, "Murid Su, apakah itu benar-benar kamu? Aku pikir aku sedang melihat sesuatu." Su Xihan memandang anak laki-laki di depannya dan mengingat dalam benaknya bahwa dia adalah Presiden Serikat Mahasiswa Zonghai, 1 tahun lebih tua darinya dan sekarang seorang junior. Keduanya pernah bertemu sebelumnya ketika mereka bekerja untuk instruktur. Su Xihan tidak ingin menimbulkan masalah jadi dia hanya mengangguk sedikit. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Zheng Feiyu menoleh untuk melihat Fang Yaxian, memberi hormat dengan sopan, dan bertanya, "Siswa Su, siapa ini?" "Ini ibuku." "Halo Bibi, saya teman sekolahnya Su. Nama saya Zheng Feiyu." Zheng Feiyu segera menyapanya dengan anggun. Detail ekspresinya ditangani dengan sangat baik. Bahkan sudut senyumnya dilatih sebelumnya hanya untuk meninggalkan kesan yang baik pada calon ibu mertuanya. Fang Yaxian mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Zheng Feiyu berhenti berbicara dan berkata, "Siswa Su, saya tidak akan mengganggu Anda dan Bibi makan malam. Sampai jumpa di sekolah nanti." "Ya," Su Xihan menjawab dengan acuh tak acuh. Zheng Feiyu kembali ke tempat duduknya, tetapi saat makan dia kadang-kadang melirik Su Xihan yang duduk di seberangnya. Su Xihan tidak melihatnya sama sekali sepanjang waktu. Dia makan dan mengobrol dengan ibunya. Dia tampak begitu manis dan cantik. Dia memang dewinya. Setelah tidak melihatnya selama 9 bulan, dia semakin cantik. Dewi itu bahkan memakai riasan hari ini, dia benar-benar beruntung. Sayang sekali Dewi itu masih sangat dingin dan aku tidak punya kesempatan untuk mengatakan beberapa kata lagi. Untungnya rencananya hari ini tidak terfokus pada Dewi tetapi pada ibu Dewi. Zheng Feiyu mengedipkan mata pada beberapa teman dan anak laki-laki itu segera mulai mengobrol. "Saudara Fei, mobil barumu keren sekali. Pasti tidak murah, ya?" Zheng Feiyu menunjukkan ekspresi rendah hati dan berkata, "Tidak terlalu mahal, hanya lebih dari 19 juta yuan." "Luar biasa, Saudara Fei. Lebih dari 19 juta tidak mahal. Sepertinya kamu menghasilkan banyak uang baru-baru ini." "Saudara Fei, kita punya banyak sumber pendapatan akhir-akhir ini. Saudara Fei, makalahmu diterbitkan di desain 360 derajat, jadi royaltinya pasti cukup tinggi, kan? Juga, Saudara Fei, bukankah kamu berpartisipasi dalam produksi animasi paling populer baru-baru ini? Judulnya apa?" "Wu Qingji, animasi ini sangat populer akhir-akhir ini. Jika Saudara Fei dapat bergabung dengan tim produksi mereka, itu pasti akan menjadi hit besar di masa depan." Saudara yang lain dengan cepat menambahkan. "Saudara Fei, kamu adalah anak legendaris dari keluarga lain. Kamu sudah sangat hebat meskipun kamu baru tahun ketiga kuliah. Kamu pasti akan melambung ke puncak setelah lulus. Semua saudaramu akan bergantung padamu di masa depan." Anak-anak lelaki di belakangnya mengobrol dengan penuh semangat, sementara Zheng Feiyu di sisi berlawanan bersikap sopan dan murah hati. Selain diam-diam melirik Su Xihan dari waktu ke waktu, tidak ada celah dalam perilakunya. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah makan malam, Fang Yaxian dan Su Xihan berjalan bersama menuju Universitas Zonghai.
Fang Yaxian mengobrol Sihan, apakah Zeng teman sekelas dari sekolahmu juga? Ya, dia seniorku dari tahun ketiga, kata Su Sihan. Aku dengar dari teman-temannya bahwa anak ini cukup menonjol. Sihan, ibu perhatikan bahwa anak itu selalu diam-diam melihatmu saat makan dan dia bahkan datang untuk menyapa ketika kita pergi. Dia tertarik padamu kan? Tanya Fang Yaxian. Bu, aku tidak terlalu mengenalnya. Sihan, ayahmu dan aku sama-sama berpikir bahwa kamu belum cocok untuk berkencan di usiamu saat ini. Mari kita pertimbangkan berkencan ketika kamu lulus kuliah dan menjadi lebih dewasa. Tentu saja, aku tahu kalian anak muda punya impian tentang cinta, dan anak laki-laki malam ini cukup baik, tetapi masih terlalu dini untuk jatuh cinta. Jika kamu benar-benar menyukai orang lain, kamu bisa menunggu sampai kamu lulus kuliah. Ini akan menjadi waktu yang baik untuk menguji apakah orang lain tulus padamu. Susihan berhenti ketika mendengar ini, menatap Fang Yaxian dengan serius, dan mengoreksinya, Bu, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku tidak menyukainya. Fang Yaxian mengira putrinya malu jadi dia berkata oke ibu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Putriku, aku orang yang berpengalaman, aku mengerti semua hal ini. Di usiamu, yang paling kamu rindukan adalah cinta romantis. Anak laki-laki ini malam ini memiliki latar belakang keluarga yang baik, adalah seorang siswa top, terlihat oke, dan belum pernah menjalin hubungan sejak tahun SMP. Dia serius dan setia dalam hubungan. Jika kamu tidak menyukai orang seperti ini, lalu katakan padaku tipe apa yang kamu sukai. Ketika Susihan mendengar pertanyaan ibunya, sosok Qin Lang tanpa sadar muncul di benaknya. Dia berkata perlahan, laki-laki yang kusukai tidak harus kaya, tetapi dia harus bertanggung jawab dan tahu bagaimana menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Dia tidak harus terlalu tampan asalkan kami bisa saling menghargai kekuatan masing-masing. Selain itu, dia harus serius dan setia kepadaku dan tidak boleh tidak setia. Prestasi akademiknya tidak harus luar biasa. Aku sendiri adalah siswa terbaik. Dia hanya perlu mampu menyeimbangkan keluarganya dan urusannya sendiri dengan tertib. Fang Yaxian hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka jawaban putrinya begitu spesifik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Putri saya belum pernah menjalin hubungan jadi logisnya dia seharusnya memiliki fantasi naif tentang cinta dan pasangannya. Mengapa dia begitu spesifik ketika berbicara tentang pacar idealnya seolah-olah dia berbicara tentang seseorang yang pernah berhubungan seksual? Setelah Susihan selesai berbicara, dia berbalik dan melihat ekspresi terkejut Fang Yaxian. Dia pikir ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Bu, mau kemana malam ini? Apakah ibu masih menginap di rumah Bibi Huang? Ayah pasti sendirian di rumah akhir-akhir ini. Ibu sudah merawatnya di rumah selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah dia bisa menjaga dirinya sendiri. Bu, kapan ibu akan kembali? Melihat ekspresi putrinya yang sangat wajar, Fang Yaxian menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lebih jauh. Putrinya belum pernah menjalin hubungan sejak kecil, jadi bagaimana dia bisa memiliki pengalaman hidup menikah dengan seorang pria? Dia mungkin mendapatkan pengalaman ini dari membaca novel atau menonton drama TV akhir-akhir ini. Dia tersenyum dan berkata ayahmu tidak tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Dia makan mie instan setiap malam beberapa hari terakhir ini. Dia terlihat lebih kurus ketika kami mengobrol melalui video tadi. Jadi ibu akan kembali malam ini. Awalnya kami hanya berencana datang ke sini selama 2 atau 3 hari. Kalau bukan karena melihat putri kecilku, ibu sudah lama kembali. Berbicara tentang ayah, Su Fang Yaxian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kerinduan dan sakit hati di matanya. Susihan tahu bahwa ibunya telah menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun ini, menjaga kehidupan ayahnya tetap teratur. Pasangan itu memiliki hubungan yang baik dan sangat bergantung satu sama lain. Bu, aku khawatir ayah sendirian di rumah jadi aku tidak akan menahanmu di sini. Jam berapa penerbanganmu malam ini? Aku akan mengantarmu ke sana nanti, kata Susihan. Fang Yaxian menggelengkan kepalanya. Tidak, penerbanganku pukul 22.30 dan bandara jauh dari sekolahmu. Kamu tidak akan bisa masuk ke asrama jika kembali selarut itu. Lagi pula, ibu khawatir kamu kembali sendirian. Aku akan pergi ke bandara sendiri nanti. Kamu baru saja kembali dari ibu kota kuno, jadi tidurlah lebih awal malam ini. Bab 38 Malam yang Mendebarkan. Orang tua di dunia ini selalu mencintai anak-anak mereka lebih dari diri mereka sendiri. Melihat Fang Yaxian menunggu selama berhari-hari untuk bertemu dengannya dan sekarang bergegas kembali larut malam, mata Susihan terasa sedikit hangat. Bu, kalau begitu kamu harus menyetir perlahan. Aku akan pulang untuk menemui ibu dan ayah saat liburan musim panas tiba. Dia sudah berdiskusi dengan Qin Lang bahwa dia akan membawanya dan bayi-bayi itu pulang selama liburan musim panas sehingga mereka tidak perlu menghindari orang tua mereka. Memikirkan hal ini, dia mulai menantikan kedatangan liburan musim panas. Oke putriku sayang, belajar yang rajin di sekolah. Ayah dan aku akan menunggumu di rumah. Ibu dan anak itu mengobrol sampai mereka tiba di kaki gedung asrama Susihan. Dia berbalik dan berkata kepada Fang Yaxian, Bu, aku sudah sampai. Tidak usah naik, repot naik turun lantai 3. Aku akan memanggilkanmu mobil ke bandara. Saat dia berbicara, dia bersiap untuk mengambil tas belanja dari tangan Fang Yaxian. Fang Yaxian dengan cepat memegang tangannya dan berkata jangan khawatir, masih ada 3 jam sampai jam 10 malam. Kamu tidak bisa membawa begitu banyak barang sendirian. Ibu akan membantumu membawanya ke atas. Susihan melirik asrama di belakangnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya.
Tepat pukul 7 malam saat semua orang kembali ke asrama setelah makan malam. Aku ingin tahu apakah teman-teman sekamarku masih berada di asrama. Jika dia adalah orang yang sebenarnya, fakta bahwa dia sudah lama tidak masuk kelas akan segera terungkap. Namun, ibunya memang memiliki banyak hal di tangannya, dan jika dia menolak ibunya untuk mengantarnya ke atas, ibunya pasti akan curiga. Su Shihan mengangguk oke. Ibu dan anak itu membawa barang-barang mereka ke atas ketika mereka tiba di depan kamar 333. Su Shihan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu terlebih dahulu tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Su Shihan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, mendorongnya hingga terbuka, dan masuk asrama itu gelap gulita. Dia menghela napas lega dan menyalakan lampu. Untungnya teman sekamarku belum kembali. Fang Yaxian membantunya meletakkan barang-barang di atas meja dan melihat tempat tidur putrinya. Sayangku, di selatan sering hujan dan sangat lembab. Kamu perlu mengganti barang-barang di tempat tidurmu termasuk sikat gigi dan handukmu sebulan sekali. Selimut bisa digunakan setelah dicuci dan dikeringkan, tetapi yang lain perlu dibuang dan diganti dengan yang baru. Apa kamu mengerti? Su Shihan mengangguk, aku tahu, Bu. Fang Yaxian terus melihat posisi putrinya. Dia menopang dirinya di meja dengan satu tangan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menemukan banyak debu di telapak tangannya. Melihat ini, Su Shihan dengan cepat mengeluh, akhir-akhir ini sangat berangin di Zonghai. Aku baru pergi seminggu, tetapi meja sudah berdebu. Bu, tinggalkan saja ini dulu. Biar aku lap dulu sebelum memasukkannya ke dalam lemari, kalau tidak yang baru akan kotor. Fang Yaxian mengangkat kepalanya, bertepuk tangan pelan, dan berkata, kalau begitu, ibu akan membantumu membersihkan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil handuk dan baskom di sampingnya untuk mengambil air dan mulai membersihkan. Su Shihan mengikuti dari belakang, Bu, aku bisa melakukannya sendiri. Untungnya, ketika dia pindah, dia tidak membawa barang-barangnya dari asrama dan meninggalkannya di sini. Jika tidak, jika dia membawa pergi baskom, handuk, obat kumur, buku, del, ibunya pasti akan tahu. Fang Yaxian berkata sambil mengambil air. Shihan, duduk dan istirahatlah. Biarkan ibu yang membersihkan. Dia selalu melakukan hal-hal ini di rumah. Kalau begitu, aku akan membersihkan bersamamu. Tidak perlu. Fang Yaxian mendorong putrinya untuk duduk di bangku terdekat dan berkata sambil tersenyum, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan hal-hal ini, jadi biar ibu saja yang melakukannya. Duduk saja dan jangan membuat masalah untukku. Aku akan membersihkan tempat ini sebentar lagi. Fang Yaxian bergerak cepat dan membersihkan meja. Dia juga mengepel lantai di asrama. Setelah menyelesaikan ranjang bawah, dia pergi mengganti selimut untuk Su Shihan di ranjang atas. Su Shihan merasa lemah di dalam hati, tetapi saat ini dia khawatir teman sekamarnya akan tiba-tiba kembali. Kedua emosi itu menariknya dan dia memegang Fang Yaxian dan berkata, Bu, jangan repot-repot. Aku akan mengganti selimutnya sendiri nanti. Sudah larut, biar aku mengantarmu ke bawah untuk naik taksi. Tempat ini jauh dari bandara. Aku khawatir akan sulit mendapatkan taksi di malam hari. Jika kamu ketinggalan penerbangan, kamu harus menghabiskan sepanjang malam dalam masalah. Fang Yaxian melihat waktu. Saat itu sudah lewat pukul 8 dan memang sudah larut. Baiklah kalau begitu, ibu pergi dulu. Ingat untuk mengganti sarung bantal dan spray sebelum tidur. Ya, aku tahu. Aku akan naik dan menggantinya sebentar lagi. Dan handuk-handuknya kamu sudah pergi selama seminggu dan ada banyak debu di meja. Handuk-handuknya pasti tidak bersih. Apakah kamu punya yang baru? Jika kamu tidak punya yang baru, rendam dalam air mendidih untuk mendisinfeksinya sebelum digunakan. Bu, aku bukan anak kecil berumur 3 tahun lagi. Aku tahu semua ini, jadi jangan khawatir. Su Shihan meraih lengannya dan membawanya keluar dari asrama. Meskipun dia sedikit enggan melepaskan Fang Yaxian, Su Shihan tidak berani menahannya. Teman sekamarnya mungkin akan kembali kapan saja. Jika dia bertemu teman-teman sekelasnya di malam hari, dia masih bisa membodohi mereka. Tetapi jika dia bertemu teman sekamarnya, akan terlalu mudah untuk ketahuan. Su Shihan berpikir, mempercepat langkahnya dan berjalan menuju tangga bersama Fang Yaxian. Keduanya turun ke lantai 2 dan tiba-tiba 3 gadis datang menaiki tangga bergandengan tangan sambil berbicara dan tertawa. Begitu Su Shihan melihat mereka, alarm segera berbunyi di hatinya. Oh tidak, kenapa teman sekamarku kembali pada jam segini? Dia merasa bingung, tetapi ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia biasanya tidak banyak bicara di asrama dan dia sudah pergi selama 9 bulan, jadi mereka merasa sedikit tidak akrab satu sama lain. Ketiga teman sekamar itu mungkin tidak menyangka akan bertemu Su Shihan di sini. Mereka hanya tampak terpana dan tidak ada yang berinisiatif untuk menyapa. Su Shihan membuat keputusan cepat dan berjalan melewati teman-teman sekamarnya tanpa melihat sekeliling. Fang Yaxian belum pernah bertemu teman sekamarnya, jadi dia seharusnya bisa lolos begitu saja dengan melewatinya. Benar saja, Fang Yaxian tidak memperhatikan ketiga teman sekamarnya dan terus mengingatkan putrinya untuk menjaga dirinya baik-baik di sekolah. Su Shihan memanggil taksi dan melihat Fang Yaxian pergi sebelum berbalik dan berjalan kembali. Melihat mobil itu melaju keluar dari pandangan, Su Shihan menghela napas panjang lega. Malam ini benar-benar mendebarkan. Berbohong memang bukan hal yang baik. Jika Anda berbohong, Anda harus menggunakan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupinya. Ketika liburan musim panas tiba, dia Qinlang dan bayi-bayi itu muncul di depan orang tuanya secara terbuka berharap orang tuanya akan setuju dia dan Qinlang bersama dan mengakui ketiga bayi itu.
Namun dia merasa itu adalah situasi yang paling ideal dan kenyataan pasti jauh lebih kejam daripada yang ideal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini. Ketiga teman sekamar itu kembali ke asrama. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat lampu menyala di kamar dan ada banyak barang di meja Susihan. Liang Xiaoji kemudian berkata, ternyata aku tidak salah lihat, Susihan benar-benar kembali. Su Jing juga melirik meja Susihan. Dia membetulkan kacamatanya dan berkata, kita belum melihatnya selama 9 bulan, kan? Liang Xiaoji yang bersemangat mengangguk. Ya, sudah lama sekali. Terakhir kali aku melihatnya adalah ketika tahun kedua kuliah baru dimulai. Sepertinya dia hanya tinggal di sekolah selama sebulan di tahun keduanya dan pindah setelah menyelesaikan semua kredit. Para siswa terbaik memang luar biasa. Mereka menyelesaikan studi 1 tahun, kami hanya dalam 1 bulan. Su Jing tersenyum dan berkata, Xiao Jie, jika kamu menghabiskan waktu yang biasanya kamu gunakan untuk bermain game seluler untuk belajar, kamu mungkin bisa menyelesaikan kredit lebih awal. Liang Xiaoji menjulurkan lidahnya dan berkata, lupakan saja, kombinasi kerja dan istirahat lebih cocok untukku, hehe. Hei Linjing, bukankah terakhir kali kamu bilang teman masa kecilmu dari sekolah sebelah melihat Susihan? Dan dia bilang dia hamil, tapi aku baru saja melihat dia memiliki figurku yang bagus dan tidak terlihat hamil. Bab 39 Teman Sekamar. Lin Jing menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Teman masa kecilku memberitahuku bahwa dia adalah primadona sekolah, tapi aku belum pernah melihatnya secara langsung. Kurasa itu palsu. Liu Xi yang sedari tadi diam melirik mereka dan berkata dengan serius, jangan menyebarkan gosip tidak berdasar seperti itu di belakangnya, dia akan segera kembali. Liang Xiaoji dan Lin Jing langsung terdiam. Setelah beberapa saat, Su Sihan kembali. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ketiga teman sekamarnya sudah duduk di meja mereka. Lin Jing sedang membaca seperti biasa, Liang Xiaoji bermain game di ponselnya, dan Liu Xi, yang selalu memiliki citra serius di asrama, sedang menonton serial TV di tabletnya. Su Sihan masuk dan tidak satupun dari mereka bertiga berbicara. Su Sihan tidak mengatakan apapun tetapi hanya berjalan ke mejanya dan mulai mengepak barang-barang yang dibeli ibunya. Liang Xiaoji berbalik untuk bermain game sambil sesekali melihat Su Sihan. Akhirnya dia tidak tahan dan berjalan ke tempat tidur Lin Jing dengan ponselnya, mengamati Su Sihan yang sedang bersih-bersih di dekatnya. Su Sihan, apakah itu anggota keluargamu tadi? Itu ibuku, jawab Su Sihan singkat. Oh, Liang Xiaoji mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bibi sangat cantik, Anda dan putri Anda sama-sama sangat cantik. Su Sihan, apa yang membuatmu sibuk akhir-akhir ini? Kita sudah lama tidak bertemu. Beberapa urusan pribadi, Su Sihan tidak banyak bicara. Liang Xiaoji menatapnya dan tiba-tiba bertanya dengan terkejut, apakah kamu memakai riasan? Kebaikan. Ini pertama kalinya aku melihatmu memakai riasan, kamu terlihat sangat cantik. Dulu mereka semua mengira kamu adalah seorang dewi tanpa riasan, tetapi menurutku kamu terlihat sangat cantik dengan riasan. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru-baru ini ke sekolah bisnis sebelah? Lin Jing punya teman masa kecil di sana yang bilang dia melihatmu di sekolah dan kamu sedang hamil serta pergi menemui seorang anak laki-laki dari sekolah mereka. Liang Xiaoji sangat bersemangat hingga tanpa sengaja membicarakan gosip itu. Setelah selesai berbicara, dia merasa topik ini tidak bagus, jadi dia langsung berkata, tapi kami pikir ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kamu hamil? Tubuhmu bagus sekali. Kamu tidak terlihat seperti sudah melahirkan bayi, kan? Su Sihan berhenti sejenak saat mengemasi barang-barangnya dan tidak menjawab pertanyaan itu. Senyum di wajah Liang Xiaoji membeku. Sikap Su Sihan adalah dia tidak mengakui maupun menyangkalnya. Dia diam-diam bertukar pandang dengan Lin Jing. Liu Xi yang sedari tadi menonton TV tanpa mengatakan apapun tiba-tiba bertanya kepada Su Sihan, kapan kamu akan pindah kembali? Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan Su Sihan tidak bisa menahan diri untuk menatapnya dan berkata belum tahu pasti. Semester hampir berakhir meskipun kamu telah menyelesaikan kreditnya, kamu masih harus mengikuti ujian akhir pada tanggal 28 dan tanggal 29 Juni, jangan lupakan itu nanti. Baik, terima kasih, kata Su Sihan. Liu Xi menoleh dengan dingin dan terus menonton pertunjukan. Setelah Su Sihan mengemasi barang-barangnya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Qin Lang. Dia harus kembali ke pusat penahanan malam ini. Bayi-bayi itu sudah minum ASI akhir-akhir ini, jadi dia tidak bisa pergi terlalu lama. Qin Lang, aku sudah selesai di sini. Segera setelah pesan terkirim, Qin Lang langsung menelepon. Su Sihan secara khusus mengatur panggilan masuknya. Ketika nada dering berbunyi, foto keluarga mereka yang beranggotakan 5 orang akan muncul secara otomatis. Liang Xiaoji berada tepat di sebelahnya. Dia melihat dengan rasa ingin tahu dan melihat foto itu. Dia langsung terpana. Wah, bayi-bayi yang lucu. Su Sihan pria tampan ini dan ketiga bayi ini. Su Sihan sebenarnya tidak ingin menyebutkan kehamilan dan persalinannya kepada teman sekamarnya dan dia tidak mengatakan apapun ketika dia pergi. Dia merasa bahwa teman-temannya akan sulit memahami kehamilan dan persalinannya saat di kuliah dan mereka akan menggosipkannya di belakangnya. Jadi saat ini dia tidak mengatakan apapun sambil memegang telepon dan berkata, aku akan menjawab panggilan ini.
Setelah mengatakan itu dia mengambil telepon selulernya dan pergi ke balkon kecil. Hei Sihan, apakah Bibi sudah pergi? Ya, ibuku pergi ke bandara dan akan kembali malam ini. Lalu kamu di mana sekarang? Jangan kembali sendiri, tunggu aku menjemputmu, kata Qin Lang dengan nada. Su Sihan tersenyum tipis. Oke, aku di asrama sekolah. Aku akan mengirimkan lokasinya di WeChat. Setelah keduanya menutup telepon, Su Sihan mengirimkan lokasi dan kembali ke asrama. Suasana di asrama menjadi semakin sunyi. Akhirnya, Liang Xiaoji tidak bisa menahan diri dan berbalik, lalu bertanya kepada Su Sihan, apakah itu foto keluargamu tadi? Su Sihan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan ini dari teman sekamarnya. Selain itu, dia masih harus pergi ke kelas semester depan dan dia bahkan mungkin harus membawa bayinya bersamanya, jadi dia tidak bisa menyembunyikannya pada akhirnya. Jadi dia mengangguk sedikit sebagai tanda persetujuan. Liang Xiaoji segera menutup mulutnya karena terkejut dan berkata dengan mata berbinar, benarkah Su Sihan, kamu sangat berani, ternyata kamu benar-benar pergi untuk hamil dan punya bayi selama 9 bulan ini. Sihan, bisakah kamu menunjukkan foto-fotonya lagi? Bayi-bayimu sangat lucu dan suamimu sangat tampan. Sayang sekali aku hanya melihat sekilas dan tidak melihatnya dengan jelas. Liang Xiaoji yang penuh harap, dia tidak tahan untuk menolaknya. Akhirnya dia membuka album itu dan menunjukkan fotonya padanya. Lin Jing yang berdiri di sana dengan telinganya tegak segera berlari dan berkata, Su Sihan, bolehkah aku melihatnya juga? Kebaikan. Wah, bayi-bayi yang lucu sekali Su Sihan, gen keluargamu sangat kuat. Ada 3 bayi, Sihan, kamu melahirkan anak kembar 3. Lin Jing berteriak kaget. Kebaikan. Ini luar biasa, kata mereka serempak. Kecilkan suaramu, Liu Xi menegur dengan tegas. Liang Xiaoji dan Lin Jing langsung terdiam. Su Sihan berpikir tidak semua orang bisa menerima ini. Dia hendak mengambil kembali teleponnya ketika Liu Xi tiba-tiba datang. Pria setinggi 17 meter itu menundukkan kepalanya untuk melihat teleponnya. Kalian berdua harap pelankan suara kalian. Asrama ini tidak kedap suara. Liu Xi berkata dan tiba-tiba melihat ke teleponnya dan berkata, ketiga anak kecil ini cukup pandai memilih. Mereka semua memiliki kualitas terbaik dari orang tua mereka. Mereka sangat imut. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Sihan dan berkata, Su Sihan, jika kamu tidak ingin membicarakan ini, kami tidak akan memberitahumu. Mulai sekarang, masalah ini akan menjadi rahasia di dalam asrama 333 kita. Tidak ada orang lain yang akan mengungkapkannya kecuali kamu. Su Sihan tidak menyangka bahwa Liu Xi, yang biasanya paling serius dan paling pendiam di asrama, akan mengatakan ini kepadanya. Melihat ketiga teman sekamarnya tersenyum satu sama lain saat mereka berkumpul di sekitar ponselnya, Su Sihan menundukkan kepalanya sedikit dengan senyum di wajahnya. Qin Lang mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah tiba di gerbang sekolah. Su Sihan segera mengambil barang-barang yang telah dia kemas. Fang Yaxian memberikannya banyak makanan dan dia tidak bisa menghabiskannya sendirian, jadi dia menyisakan sebagian untuk teman sekamarnya. Lin Jing berkata, Su Sihan, kamu meninggalkan begitu banyak makanan lezat untuk kami tidak bisa memakannya secara gratis, ayo kami antar kamu ke bawah. Liang Xiaoji memegang camilan di mulutnya dan berkata dengan tidak jelas, ya, Sihan, tubuhmu belum pulih, kamu tidak bisa mengangkat benda berat, kami akan mengantarmu turun. Bab 40 Sihan pacarmu sangat tampan. Liu Xi tidak mengatakan apa-apa dan mengambil paket terbesar dari Su Sihan. Semua barang di tangan mereka diambil oleh mereka dan Su Sihan yang pergi mengikuti dari belakang dengan tangan kosong. Melihat punggung teman sekamarnya yang sedang berbicara dan tertawa, Su Sihan merasa sangat hangat. Sihan, ketiga bayimu sangat lucu. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Yang tertua, Qin Xuan, adalah laki-laki, dan Yu Tong serta Kexin adalah saudara kembar identik. Kamu sangat bahagia. Kamu memiliki 3 bayi dalam satu kehamilan, baik laki-laki maupun perempuan. Sihan, kamu pasti telah menyelamatkan galaksi di kehidupanmu sebelumnya. Liang Xiaoji sangat iri. Liu Xi di samping berkata, Qin Xuan, Qin Yutong, Qin Kexin, nama-nama bayinya sangat bagus. Su Sihan sangat senang mendengar pujian untuk bayinya dan dia bersedia untuk mengatakan lebih banyak. Bayi-bayi itu memilih nama mereka sendiri dengan melihat kamus. Lin Jing berkata dengan kagum, nama-nama yang dipilih oleh 3 harta kecil ini untuk diri mereka sendiri sangat luar biasa. Ya, sepertinya bayi-bayi Sihan tidak hanya lucu tetapi juga sepintar ibu mereka. Aku benar-benar ingin melihat bayi-bayi itu dengan mata kepala sendiri, kata Liang Xiaoji dengan tatapan penuh kerinduan. Su Sihan tampak malu dan Liu Xi di sampingnya segera datang untuk menyelamatkan. Tidak nyaman sekarang. Su Sihan masih dalam masa nifas setelah melahirkan dan dia masih perlu menjaga tubuhnya dengan baik. Tidak nyaman baginya untuk menjamu kita. Liang Xiaoji menepuk dahinya, oh, benar.
Sihan, kamu masih dalam masa nifas sekarang, jadi apakah kamu menyewa rumah di luar? Aku di pusat kurungan, kata Su Sihan. Liang Xiaoji segera berkata, pusat kurungan, itu sangat tidak nyaman, tapi aku sangat ingin melihat bayimu secara langsung. Aku sangat menyukai anak-anak. Su Sihan melihat ekspresi tulusnya dan berkata dengan lembut, ada kesempatan. Setelah mereka berempat berjalan keluar dari asrama sambil berbicara dan tertawa sepanjang jalan, mereka diam-diam berhenti berbicara tentang bayi itu dan mulai berbicara tentang topik sekolah. Setelah beberapa saat, mereka berempat tiba di jalan di luar gedung asrama. Karena mobil hanya dapat diparkir di sisi jalan ini dan tidak dapat memasuki gedung asrama. Qin Lang belum tiba dan teman sekamarnya juga belum pergi, jadi mereka tetap di sini untuk menunggu bersama Su Sihan. Mereka bilang mereka khawatir tentang keselamatan Su Sihan, tapi sebenarnya mereka masih sangat penasaran tentang ayah dari bayi-bayi itu dan ingin melihat pria tampan di foto dengan mata kepala mereka sendiri. Sebuah Porsche merah tiba-tiba berhenti di depan mereka. Orang di dalam mobil itu adalah Zheng Feiyu. Setelah pamer di depan Fang Yaxian malam itu, Zheng Feiyu memikirkannya dan merasa bahwa dia harus menekan kemenangan, jadi dia pergi ke gedung asrama perempuan untuk mencoba peruntungannya. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu Su Sihan. Tuhan benar-benar ingin membantunya. Zheng Feiyu keluar dari mobil, berjalan mendekat ke Su Sihan, dan berkata sambil tersenyum, mahasiswi Su, sungguh kebetulan kita bertemu lagi. Su Sihan melirik Zheng Feiyu dan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sopan. Apakah kamu akan pergi? Zheng Feiyu melihat barang bawaan yang sedang dibantu bawa oleh teman-teman sekamarnya. Memikirkan Su Sihan pindah keluar semester ini, Zheng Feiyu langsung berkata, sudah sangat larut, tidak aman bagi gadis sepertimu untuk naik taksi, biar aku antar saja. Su Sihan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Tepat pada saat ini, beberapa siswa yang lewat berjalan mendekat dan melihat mobil Zheng Feiyu. Seorang gadis tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Porsche 911 mobil ini terlihat luar biasa. Pasti sangat... Zheng Feiyu yang baru saja ditolak dengan kejam tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah mendengar ini. Dia memainkan kunci mobil di tangannya dan berkata, mahasiswa Su, kamu tidak perlu sungkan padaku. Kita adalah alumni dan pernah bekerja sama sebelumnya. Memberimu tumpangan adalah sikap yang seharusnya dimiliki seorang senior. Su Sihan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak sabar, saya sudah ada yang menjemput. Zheng Feiyu sama sekali tidak menganggap ini serius. Dia pikir itu hanya alasan yang dibuat oleh Su Sihan untuk menolaknya. Tepat ketika dia akan berbicara, para gadis tiba-tiba berseru. Wah, itu Rolls-Royce. Apa yang terjadi di sekolah kita hari ini? Mengapa ada begitu banyak mobil mewah? Ambil gambar, ambil gambar. Rolls-Royce ini jauh lebih mahal daripada Porsche 911 dan sangat langka. Ketika Zheng Feiyu mendengar ini, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di samping 911. Bodinya yang ramping dan warna abu-abu perak yang mewah langsung mencuri seluruh perhatian. Porsche di sebelahnya segera terlihat sedikit picik. Orang yang duduk di Rolls-Royce itu adalah Qin Lang. Secara kebetulan, dia menggunakan aplikasi untuk memanggil taksi dan tanpa diduga dia mendapat Rolls-Royce. Dia benar-benar bertemu dengan mobil mewah yang mengemudi Didi. Dia benar-benar anak keberuntungan. Su Sihan tidak tertarik pada mobil-mobil mewah ini, tetapi ketika dia melihat Qin Lang keluar dari Rolls-Royce, matanya langsung berbinar. Teman-teman sekamar mengenali Qin Lang sebagai pria tampan di foto dan menatapnya dengan excited. Liang Xiaoji berbisik kepada Su Sihan, Sihan, suamimu sangat tampan, bahkan lebih tampan aslinya daripada di foto. Tidak heran dia bisa merebut hati Su Sihan, primadona kampus, dan bahkan membuat Su Sihan rela melahirkan anaknya. Sangat tampan. Dia jauh lebih tampan daripada pria-pria muda tampan dan bintang film di TV. Mobil mewah dan pria tampan itu membuat para gadis di sekitar langsung bersorak. Qin Lang yang tampan tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia keluar dari mobil dan berjalan menuju Su Sihan. Keduanya berdiri bersama dan langsung menjadi lebih mempesona. Teman-teman sekamar secara spontan mundur selangkah dan menatap mereka dengan senyum tante di wajah mereka. Qin Lang meletakkan mantel di tangannya di pundak Su Sihan dan berkata dengan lembut, kenapa kamu turun begitu awal? Di luar berangin, kenapa kamu tidak menunggu di asrama saja? Su Sihan merasakan gelombang kehangatan di hatinya dan berkata, aku baru saja turun. Kalau begitu, ayo pergi, Qin Lang bertanya ketika dia melihat banyak orang di sekitarnya. Su Sihan mengangguk, berbalik, dan memperkenalkan teman sekamarnya, Qin Lang, ini teman sekamarku, barang-barang di tangan mereka adalah milikku. Qin Lang segera mengambil barang bawaan tersenyum dan mengangguk pada ketiga gadis itu halo. Halo ketiganya menyapa Qin Lang. Liang Xiaoji dan Lin Jing bersemangat dan malu Liu Si sedikit lebih tenang tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qin Lang lagi. Suami Sihan benar-benar tampan. Kesehatan Sihan tidak bisa menolerir angin dingin saat ini jadi kami akan pergi dulu terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekamar Su Sihan, Qin Lang mengambil barang-barang Su Sihan dan berjalan menuju les-les. Dari awal hingga akhir, dia dan Su Sihan tidak pernah memperhatikan Zheng Feiyu.
Zheng Feiyu sangat tidak senang karena Porsche yang baru dibelinya dan dirinya sendiri diabaikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot pada Qin Lang dengan Setelah les-les pergi, para penonton juga bubar. Zheng Feiyu bersandar di mobil dan merokok dengan tidak sabar. Liang Xiaoji dan yang lainnya hendak kembali tetapi Liu Xi tiba-tiba menarik mereka ke samping dan dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata pacar Sihan sangat tampan mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Liang Xiaoji segera mengerti apa yang dia maksud ketika dia mendengarnya dan berdeham dan berkata ya, tapi dia bukan pacarmu, dia seharusnya suamimu. Lagi pula, kita tinggal bersama. Setelah mereka mengucapkan dua kalimat ini, mereka pergi bergandengan tangan. Zheng Feiyu menatap punggung mereka, membuang puntung rokok ke tanah dengan kesal dan memadamkannya dengan jari kakinya. Perasaan marah dan terkejut masih membekas di hatiku. Su Sihan menikah dengan pria itu barusan. Tergantung pada. Bab 41 rasanya sangat menyenangkan dibayar oleh istriku. Keduanya kembali ke pusat pengasingan. Su Sihan bertanya tentang ongkos untuk malam ini. Dia tidak menyangka bahwa Qin Lang benar-benar memanggil Rolls-Royce untuk menjemputnya. Pasti mahal. Qin Lang tersenyum dan memberitahu Su Sihan bahwa ini adalah taksi Didi dan tarifnya sama dengan mobil pribadi. Su Sihan terkejut dan kemudian dia ingat bahwa dia telah melihat laporan berita tentang orang-orang yang menggunakan Didi untuk mendapatkan mobil super mewah seperti Ferrari dan Rolls-Royce. Qin Lang, kamu sangat beruntung, kata Su Sihan dengan emosi. Karena ketika dia naik taksi, bahkan jika itu mobil pribadi, yang dia dapatkan adalah Honda atau Volkswagen. Qin Lang bahkan belum pernah mendapatkan Audi atau BMW sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan Rolls-Royce. Dia sangat beruntung. Qin Lang tersenyum dan berkata, sejak kamu datang menemuiku dengan perut buncit, keberuntunganku sangat luar biasa. Entah dia punya anak dari seorang primadona sekolah atau dia punya anak kembar 3 dan dia telah mengaktifkan sistemnya. Pria mana yang seberuntung dia? Haha. Mendengar kata-kata Qin Lang, Su Sihan merasa manis di hatinya. Keduanya kembali ke kamar dan menemukan ketiga anak kecil itu tidur nyenyak. Ketika Su Sihan keluar dari kamar mandi dan berganti pakaian tidur, camilan tengah malam yang telah disiapkan Qin Lang untuknya sudah siap. Keduanya duduk di meja makan sambil makan. Su Sihan tiba-tiba menatap Qin Lang dan berkata Qin Lang tadi di sekolah anak laki-laki itu adalah seorang senior dari tahun ketiga bernama Zheng Feiyu. Dia menawarkan untuk mengantarku pulang tetapi aku menolak karena aku tidak menyukainya. Ketika Qin Lang turun dari mobil, dia jelas merasa bahwa suasananya tidak beres, dan ketika dia pergi bersama Su Sihan bergandengan tangan, kecemburuan dan kebencian telanjang Zheng Feiyu terlalu jelas. Dapat dilihat bahwa Zheng Feiyu menyukai Su Sihan. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Su Sihan tidak menyukai Zheng Feiyu. Sekarang Su Sihan bahkan bersusah payah menjelaskan ini kepadanya yang membuatnya merasa sangat hangat. Baiklah, makanlah dengan baik, kata Qin Lang dengan tenang. Su Sihan menganggukkan kepalanya lalu menundukkan kepalanya untuk meminum sup. Sup ikan lezat itu berubah menjadi putih susu dan memiliki rasa yang sangat kaya. Dia menyesapnya dengan puas. Apakah pertemuanmu dengan Bibi berjalan? Su Sihan mengangguk dan berkata dengan ekspresi imut ya, meskipun ada beberapa kemunduran kecil kami masih berhasil melewati krisis kecil ini dengan sangat baik. Baguslah. Qin Lang mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Su Sihan mendongak menatapnya sambil mengerucutkan bibir merah mudanya dan berkata, kenapa kamu selalu suka menyentuh kepalaku? Aku bukan anak kecil. Qin Lang melihat telapak tangannya dan menyadari bahwa dia sering melakukan tindakan ini. Sepertinya tidak ada alasan, dia hanya tidak bisa menahannya. Setiap kali aku melihat Su Sihan membuat ekspresi imut, aku tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kepalanya dan mengusap wajah kecilnya yang cabi. Sentuhan luar biasa itu membuat orang-orang merindukannya. Jika bukan kepalamu, lalu di mana kamu ingin aku menyentuhmu? Qin Lang bertanya sambil tersenyum. Saat dia bertanya, matanya tertuju pada tempat tertentu. Su Sihan merasakan tatapan Qin Lang, jadi dia dengan cepat mengambil kotak tisu untuk menghalangi tatapannya yang agresif, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan fokus makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika akan tidur di malam hari, Su Sihan berbaring di ranjang besar dan memikirkan apa yang terjadi malam ini. Dia tidak terlalu peduli tentang Zheng Feiyu tetapi itu membuatnya berpikir bahwa Qin Lang, seorang pria dewasa, pasti punya sejumlah uang ketika dia pergi keluar. Qin Lang sekarang memintanya untuk mengelola semua uang dan dia juga harus memberi Qin Lang uang saku. Seorang pengurus rumah tangga yang baik tidak bisa hanya menerima dan tidak memberi. Jadi Su Sihan membuka Alipay dan mentransfer 200.000 yuan langsung ke Qin Lang. Keesokan paginya setelah Qin Lang bangun, dia pergi menyiapkan makanan pasca persalinan untuk Su Sihan. Setelah memasukkan makanan yang sudah disiapkan ke dalam inkubator, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan. Begitu aku membuka ponselku, aku melihat transfer Alipay dari Su Sihan. Ada juga catatan kecil yang lucu uang jajanmu. Qin Lang tidak bisa menahan tawa, dia melihat ke kamar tidur di sana dan berpikir rasanya sangat menyenangkan dibayar oleh istriku. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah Fang Yaxian kembali, kehidupan Su Sihan di pusat perawatan pasca salin kembali normal. Bayi-bayi tumbuh dari hari ke hari dan kesehatan Su Sihan pulih semakin baik. Hari kepulangannya semakin dekat.
Qin Lang ingin pergi ke rumah kontrakan untuk membuat persiapan terlebih dahulu, jadi dia mengambil kunci rumah kontrakan Su Xihan dan melihatnya saat waktu luangnya di sore hari. Rumah itu sudah tidak ditempati selama beberapa hari dan saat ini sedang musim hujan di Zonghai. Qin Lang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mencium bau apak samar di dalam rumah. Setelah Su Xihan melahirkan di rumah sakit, pengasuh keluarga pergi ke rumah sakit tetapi merasa bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu, jadi dia mengundurkan diri secara sukarela. Jadi, tidak ada seorang pun yang merawat rumah akhir-akhir ini. Qin Lang membuka semua jendela untuk ventilasi dan kemudian berjalan mengelilingi ruangan. Ini adalah apartemen dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan luas lebih dari 60 meter persegi. Rumah sekecil ini dibagi menjadi 2 kamar tidur sehingga setiap tempat terasa kecil. Sebuah sofa kecil dan meja kopi di ruang tamu hampir memenuhi seluruh ruangan. Kedua kamar tidur juga tidak besar. Ada tempat tidur besar dan lemari pakaian di kamar tidur utama, dan hanya ada tempat tidur single 1,2 meter di kamar tidur kedua. Hanya ada satu kamar mandi di seluruh rumah sewa dan karena area yang terbatas, area toilet dan shower tumpang tindih. Qin Lang berbalik dan tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Memikirkan situasi Su Xihan sebelumnya, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Setelah melihat rumah kontrakan, Qin Lang tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu Su Xihan keluar dari pusat perawatan pasca salin, dia pasti tidak akan bisa terus tinggal di sini. Ruangannya terlalu kecil dan terlalu padat. Bayi-bayi perlu disusui di malam hari sehingga tempat tidur bayi harus diletakkan di kamar tidur utama. Namun, kamar tidur utama rumah ini jelas tidak cukup besar dan ruang tamunya sangat kecil sehingga ketika bayi-bayi itu tumbuh sedikit, bahkan tidak akan ada ruang bagi mereka untuk bergerak. Ini jelas tidak dapat diterima. Qin Lang menutup pintu dan jendela dan langsung pergi ke agen real estate terdekat. Mempertimbangkan jarak dari sekolah dan fakta bahwa Su Xihan akrab dengan daerah tersebut, dia berencana untuk menyewa rumah yang lebih besar di komunitas tersebut. Karena dia punya cukup uang, seluruh proses berjalan sangat cepat. Qin Lang melihat 2 rumah dan akhirnya memilih rumah 4 kamar tidur dengan luas 150 meter persegi. Rumah itu hanya memiliki barang-barang sisa dari saat dikirim setelah dekorasi yang bagus dan tidak ada yang lain yang hanya memenuhi persyaratannya. Karena dia memiliki 3 bayi, persyaratannya berbeda dari penyewa biasa. Dengan cara ini dia dapat sepenuhnya merencanakan rumah kecil untuknya, Su Xihan, dan ketiga bayi mereka. Sewa disepakati sebesar 4.500 yuan per bulan. Pemilik rumah mengatakan jika dibayar setiap tahun bisa dihemat 200 yuan per bulan. Sekarang dia adalah seorang penyendiri dengan 3 anak untuk dibesarkan. Tentu saja dia ingin menghemat sebanyak mungkin, jadi Qin Lang langsung setuju untuk pembayaran tahunan. Sewa 1 tahun ditambah deposit 1 bulan dan setengah dari biaya agensi berjumlah 58.050. Pemilik rumah menganggap Qin Lang murah hati, jadi dia membulatkan angka desimalnya. Pada akhirnya Qin Lang membayar 58.000 dengan kartu kredit. Keluar dari agensi, Qin Lang memegang kontrak dan kunci di tangannya dan tersenyum puas. Walaupun ini adalah rumah kontrakan, ini akan menjadi rumah Su Xihan dan ketiga bayi mereka untuk tahun depan. Bab 42 Rumah Baru pasca melahirkan. Setelah kembali ke rumah kontrakan yang baru, Qin Lang pertama-tama membuka semua pintu dan jendela untuk ventilasi. Pemilik rumah menyuruh seseorang membersihkan rumah sebelum menyewakannya, tetapi karena tidak ada yang tinggal di sana selama beberapa hari, masih ada debu. Qin Lang memesan layanan kebersihan di ponselnya dan ketika seseorang datang untuk membersihkan rumah, dia pergi ke stasiun pengiriman ekspres di pintu masuk komplek untuk mengambil barang-barang yang dia dan Su Xihan beli secara online. Ada begitu banyak barang sehingga kantor pos meminjamkannya sebuah gerobak. Semua barang yang Su Xihan dan aku pesan secara online terakhir kali sudah tiba, termasuk mainan bayi, pakaian, tempat tidur bayi, dan berbagai macam barang, yang banyak di antaranya perlu dirakit. Untungnya Qin Lang belajar sains di sekolah menengah dan memiliki keterampilan langsung yang kuat. Sangat mudah untuk merakit barang-barang kecil ini dengan mengikuti instruksi. Qin Lang sedang merakit barang-barang di kamar. Pada saat dia selesai merakit tempat tidur bayi, petugas kebersihan sudah membersihkan kamar. Setelah petugas kebersihan pergi, Qin Lang melihat rumah baru yang bersih dan cerah dan merasa penuh energi. Dia berencana untuk mendekorasi rumah sebelum Su Xihan dan bayi-bayi itu kembali dan kemudian memberi mereka berempat kejutan besar. Setelah sibuk sepanjang sore, rumah itu akhirnya tampak baru. Qin Lang berdiri di rumah membayangkan kehidupan bahagia keluarganya di sini. Dia menelepon seorang desainer perabot lembut untuk melihat rumah itu. Kemudian saya berbagi ide-ide saya dengan desainer. Contohnya, tidak ada meja kopi di ruang tamu yang besar, hanya sofa besar dan tidak ada sudut tajam. Ini memudahkan bayi untuk bermain dengan bebas di ruang tamu yang besar setelah mereka bisa merangkak dalam beberapa bulan tanpa terbentur. Dan fungsi dari 4 kamar. Misalnya, kamar tidur utama yang besar adalah untuk Su Xihan dan para bayi. Kamar tidur kedua adalah untuk, ada juga kamar tidur kedua yang digunakan sebagai ruang belajar. Dia dan Su Xihan sama-sama mahasiswa dan perlu belajar.
Dia membutuhkan 2 meja, satu dengan warna hitam putih dan abu-abu favoritnya, dan yang lainnya berwarna merah muda yang disukai gadis-gadis. Ruangan lain digunakan sebagai ruang penyimpanan untuk bayi tempat mereka dapat menyimpan berbagai pakaian kecil, susu bubuk, popok, tisu basah, doll, yang membutuhkan banyak lemari penyimpanan. Kemudian ada area mencuci dan menjemur di balkon. Ada 3 bayi, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Pakaian bayi laki-laki dan perempuan tidak boleh dicuci bersama. Juga ibu dan pakaiannya tidak bisa dicuci bersama. Akhirnya kami memutuskan dengan desainer bahwa kami perlu membeli 4 mesin cuci, 2 dipasang di dinding dan 2 berdiri di lantai agar tidak memakan tempat. Desainer menyebutkan bahwa sekarang musim hujan dan pakaian bayi perlu dicuci beberapa kali sehari, jadi dia menyarankan agar Qin Lang membeli pengering lain. Qin Lang berpikir saran ini sangat bagus beli pengeringnya. Selanjutnya adalah desain dapur. Apartemen berperabot lengkap dilengkapi dengan pemanas air gas dan set kabinet. Tapi tidak ada panci, wajan, doll. Desainer itu memberi Qin Lang saran yang komprehensif seperti melengkapi apartemen dengan mesin pencuci piring, pembuangan sampah, keran tarik sensor otomatis, pemurni air, ketel suhu konstan untuk ibu menghangatkan susu, doll. Qin Lang mengucapkan satu kata beli. Bahkan jika Anda menyewa rumah, Anda harus membiarkan istri dan anak-anak Anda menikmati yang terbaik. Akhirnya ada rekomendasi tentang panci masak. Desainer tidak merekomendasikan Qin Lang untuk membeli panci anti lengket, mengatakan bahwa panci anti lengket sebenarnya adalah panci aluminium yang tidak baik untuk kesehatan bayi. Disarankan agar Qin Lang membeli panci enamel atau panci besi cor murni. Setelah melihat gambar-gambar itu, Qin Lang memutuskan untuk membeli satu set lengkap panci besi cor enamel mengingat bahwa perempuan menyukai keindahan. Ada satu set lengkap panci susu kecil berwarna merah mawar, panci rebus, wajan tumis, doll. Setelah dapur selesai, langkah terakhir adalah kamar mandi. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi, sebuah kamar mandi di kamar tidur utama dan sebuah kamar mandi umum. Kamar mandi umum memiliki toilet jongkok yang nyaman untuk meletakkan bak bayi untuk memandikan bayi. Ada toilet di kamar mandi utama, tetapi itu adalah toilet built-in di rumah yang berperabotan lengkap, bukan toilet pintar. Ada toilet di kamar mandi utama, tetapi itu adalah toilet built-in di rumah yang berperabotan lengkap, bukan toilet pintar.